Diesel di Semenanjung Malaysia sekarang dah cecah RM5.52 seliter. Dalam masa 3 minggu, naik 80 sen setiap minggu. Jumlah kenaikan 82%. Ada yang kata ini semua sebab konflik Timur Tengah. Tapi betul ke itu sahaja sebabnya? Jom kita banding. Perasaan saya lah, ini petrol naik yang kita sangat susah lah. Kita nak, kerajaan kita cari satu cara lah untuk jagakan rakyat lah. Very important, jaga rakyat. Kita sangat susah. Very sad lah, very sad. Saya rasa dulu saya undi pinjam saya rasa wah, ini kalilah saya dapat. Tapi lepas 3 tahun saya rasa tertipu lah. Saya rasa tertipu lah. Saya rasa saya kena perangkap lagi lah. Jadi sangat kecewa lah, sangat kecewa. BBM naik lagi? Sampai kapan begini? Teriakan itu kini ramai terdengar dari warga di Malaysia setelah harga BBM khususnya diesel melonjak tajam dalam waktu singkat. Kenaikan yang terus berulang ini memicu gelombang protes dan kekecewaan publik karena biaya hidup ikut meroket drastis. Di tengah tekanan ekonomi yang makin berat, masyarakat mulai mempertanyakan kebijakan yang ada dan membandingkannya dengan kondisi di negara tetangga yang justru terlihat lebih stabil. Singapura dari RM8.20 ke RM11.19 seliter, naik 36.5%. Indonesia subsidi kekal untuk individu RM1.85 seliter, untuk sektor komersial RM3.85 seliter, jauh lebih rendah daripada Malaysia. Kerajaan Indonesia serap tekanan harga global. Thailand dari RM3.58 ke RM3.68 seliter, naik hanya 2.8%. Mereka guna oil fuel fund untuk kawal harga. Sekarang tengok Malaysia, naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut. Kenaikan sebanyak 82%, paling tinggi antara 4 negara. Bila diesel naik, kos transport naik, harga barang naik, kos sara hidup semua naik. Soalan kita, macam mana harga diesel boleh naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut? Dan lagi penting, apa sebenarnya pelan kerajaan untuk kawal keadaan ini? Kalau benar-benar sayang rakyat, kerajaan perlu ambil pendekatan yang lebih wajar. Malaysia ekspor minyak. Kita keluarkan minyak, bukan kita beli minyak orang. Sebab itu tak boleh kita naikkan harga minyak. Ya, kasih 24 jam besok minyak turun. Besok minyak turun. Kita bukan Zimbabwe. Kita bukan Bangla. Kita bukan Indonesia. Indonesia beli minyak. Kita pengeluar minyak. Kita ekspor minyak. Apabila kita ekspor minyak, kita dapat harga yang murah. Bila kita dapat harga yang murah, minyak tak perlu naik. Saya tak dapat ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Saya tolak kereta harga 2 juta. Geng, yang ni beratur semua nak isi diesel ni, geng. Panjang. Asal isi diesel kena beratur tak cukup ke? Dia subsidi bang, yang murah. Stesen minyak dia tak banyak Stesen minyak dia tak banyak. Satu lagi, kalaupun ada di sini diesel, tempat lain belum tentu ada. Berapa harga 1 liter? 6,800. 6,800. Tak sampai 2 Lebih syok. RM8 ke RM9 macam tu lah. RM9. Ui, diesel RM8? Diesel RM8 Itu yang subsidi 1 liter. Yang subsidi. Weh, murah. Kalau yang tak subsidi dia RM14,400. RM1,000 berapa? 2 kali ganda lebih. 2 kali ganda? 2,5 kali ganda. Weh, patut lah beratur. Akhirnya resmi teman-teman, pemerintah mastiin keluarga BBM subsidi dan non-subsidi nggak jadi naik alias ditahan. Pengumuman ini resmi disampaikan langsung sama Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, di mana kita tahu buat ngejawab isu yang dari kemarin viral sampai udah ada yang panik buying ya. Ingin menyampaikan pernyataan dari pemerintah berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan
Dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Sama juga kayak DM yang masuk ke gua, kalau di beberapa titik ternyata udah ada yang panik buying teman-teman. Bahkan ada yang nanya juga, misal Pertalite dibatasi, sama aja dong kita harus beli Pertamax buat sehari-hari. Nah ini kuncinya teman-teman, kita jangan sampai panik buying, apalagi sampai nimbun gitu loh. Kelangkaan itu paling sering kejadian justru karena orang pada panik alias nimbun BBM. Kalau kita beli sewajarnya, rantai pasok di SPBU bakal tetap aman buat kita semua. Ayo saling jaga, saling sebar informasi yang valid juga teman-teman. Stabilitas harga BBM di Indonesia bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan pemerintah yang secara aktif menahan kenaikan harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus oleh lonjakan harga energi global yang dipicu ketidakpastian geopolitik. Di saat banyak negara terdampak langsung oleh fluktuasi harga minyak dunia, Indonesia memilih menyerap sebagian tekanan tersebut melalui kebijakan fiskal dan strategi energi, sehingga masyarakat tetap bisa merasakan harga yang relatif stabil di tengah situasi global yang tidak menentu. Kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kampanye tuh, kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali di sini. Dan pada waktu harga BBM naik ke level yang tinggi itu, saya diundang ke Kertanegara, ditanya, kan pikirannya waktu udah kacau harga minyak ini, wah itu pasti anggaran kacau nih. Ditanya sama Presiden, gimana APBN? Aman Pak. Oh aman. Kalau 100 aman Pak, sudah kita itu sampai 100 aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu, mengamankan itu. ASEAN panik harga BBM melonjak, tapi Indonesia malah tetap santuy. Ternyata ini rahasianya. Di tengah gejolak global yang mendorong kenaikan harga energi, negara-negara ASEAN kini menghadapi lonjakan harga BBM yang cukup signifikan. Salah satu yang paling mencolok adalah Singapura, di mana harga bensin bisa mendekati Rp55.000 per liter. Kondisi ini terjadi karena Singapura menerapkan mekanisme pasar penuh tanpa subsidi, sehingga harga BBM sangat bergantung pada fluktuasi minyak dunia dan faktor pajak. Lonjakan harga ini juga terlihat di sejumlah negara ASEAN lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam yang cenderung mengikuti harga pasar global. Bahkan di Malaysia, meskipun masih ada subsidi, tekanan kenaikan harga tetap terasa. Namun berbeda dengan itu, Indonesia justru menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga. Di dalam negeri tidak ada lonjakan harga BBM seperti di beberapa negara tetangga. Tentu saja hal ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan pemerintah yang berupaya tidak membebani rakyatnya, di mana Indonesia masih memberikan subsidi energi serta melakukan pengendalian harga untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM di kawasan ASEAN akibat konflik geopolitik global memang bikin banyak pihak panik. Namun pada akhirnya yang membedakan adalah pilihan setiap negara dalam mengambil kebijakan energinya. Apakah berupaya untuk menahan dampak gejolak global agar tidak langsung membebani rakyatnya atau tidak? Kalau tanggapan kalian gimana nih? Kondisi ini menunjukkan bagaimana Indonesia mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan global. Kalau menurut kamu, apakah strategi ini bisa jadi contoh untuk negara lain? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan update menarik lainnya.